Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari mahasiswa Universitas Pamulang. Sekarang saya berada di semester 2, sedang beranjak naik semester 3. Pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari matkul sistem operasi yang materi pembahasannya yaitulah perbandingan antara sistem operasi Windows dan Linux. Di sini saya sudah menyiapkan 5 poin pembahasan yang akan saya bahas di video ini. Poin pertama adalah bagaimana sih cara install Linux di VirtualBox. Nanti saya jelaskan dengan videonya juga. Terus poin kedua, saya akan menjelaskan beberapa perintah-perintah dasar pada Windows maupun di Linux. Lalu poin ketiga, bagaimana sih untuk konfigurasi jaringan? Nanti juga saya jelaskan di Windows dan di Linux-nya juga. Dan poin terakhir yaitu mempraktekkan perintah-perintah dasar di terminal ataupun di CLI. Apa saja langsung kita bisa praktekkan saja di situnya. Baik, mungkin itu saja 5 poin yang akan saya bahas pada video kali ini. Tanpa menunggu lama-lama, baik, kita lanjut langsung ke videonya saja. Baik, di sini kita langsung masuk ke poin pertama saja, yaitu cara untuk install Linux di VirtualBox-nya. Di sini saya menggunakan Linux Ubuntu. Untuk versinya sekarang bebas untuk memilih versi lama atau versi baru, tapi saya sarankan menggunakan versi baru. Baik, di sini kita langsung masuk ke VirtualBox-nya, pencet new. Di sini kita masukkan nama folder yang ingin kita buat. Misalkan nama saya folder Rizky. Next, pilih jumlah memori yang kalian inginkan, memori RAM-nya. Di sini saya menggunakan standar saja 2048. Bisa next lagi. Di sini tekan dengan buat create. Yang pertama VDI atau VirtualBox Disk Image. Next lagi. Next. Nah, di sini saya sarankan menggunakan 10 GB saja. 10 GB penyimpanan. Situ. Nah, setelah dibuat, kan tinggal masuk aja, akan muncul tampilan seperti ini. Ini sudah terinstall, kan tinggal masuk saja di bagian ini. Nanti kalian disuruh buat akun dan daftar, tinggal ikut aja langkah-langkahnya. Ketika kalian sudah membuat akun, tinggal masukkan saja. Karena saya sudah membuat akun, saya langsung masuk ke Linux saja. Baik. Baik, kita lanjut ke poin kedua, yaitu tentang apa aja sih perintah-perintah dasar dalam Linux ini. Dan di Linux ini ada beberapa perintah dasar. Saya sudah merangkumnya, beberapa perintah yang untuk mudah dimengerti dan sangat-sangat dasar. Ini saya sudah mencatatnya di notepad saya. Contohnya ada banyak sekali. Di sini saya mengumpulkan 10, seperti sudosu yang berfungsi untuk login atau sebagai root pengguna atau pengguna tertinggi. 2, cd atau berfungsi untuk berpindah direktori. Terus cd titik spasi titik berfungsi untuk kembali ke directory. 4, mkdir atau make directory berfungsi untuk membuat directory. 5, cat berfungsi untuk membuat file atau penggunaannya seperti yang kalian bisa lihat di sini. Baik, itu untuk perintah-perintah dasarnya. Selanjutnya, bagaimana sih untuk konfigurasi jaringan di dalam Linux ini? Caranya, baik, sebentar. Untuk konfigurasi jaringannya kalian bisa mencet. Untuk caranya mungkin tampilannya berbeda-beda setiap versi Linux. Kalian bisa mengikuti saja yang saya lihat di sini. Baik, kalian bisa ke sistem, masuk ke network. Di sini kalian tinggal unlock. Di sini kalian disuruh login untuk memverifikasi adminnya. Tinggal mencet authentic. Setelah itu kalian pencet aja wireless connectionnya di sini, terus packetize, enable-nya dikosongin. Di sini 3 kali masukin IP lokal address saja.
IP address saya sudah menyiapkannya, saya sudah mencarinya di internet. Ini dia IP addressnya, tinggal kalian masukin saja. Masih di copy sebentar. Masih saja 192.168.561. Sini udah submaxnya sudah tersedia. Terus GTW-nya 168. Itu tinggal oke saja. Di sini posisinya wireless sudah terkonfigurasi. Itu tinggal kalian sensor aja. Bagaimana untuk mengetahui dari IP address, subnet mask dan GTW kita? Kalian bisa masuk ke bagian terminal saja, cari di bagian aksesoris, masuk ke bagian terminal. Nah, di sini kalian tinggal mengetik ifconfig. Di sini sudah jelas semuanya untuk bagian IP address-nya, getmax-nya sini sudah tersedia semua, sama GTW-nya. Kalian tinggal mencari saja IP address-nya, submax-nya dan GTW-nya. Baik, habis itu kita tutup saja. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin yang terakhir, mempraktekkan perintah-perintah dasar di terminal Linux-nya atau CLI. Baik, kita masuk aja terminal. Di sini saya sudah menyiapkan perintah-perintah dasarnya yang telah saya siapkan. Ini dia. Saya akan mencoba beberapa perintah di terminal atau CLI ini, seperti sudo ini tadi yang saya jelaskan adalah berfungsi untuk login sebagai user. Di sini kita sudah masukkan password kita. Baik, sudah. Artinya kita sudah menjadi user di sini. Itu yang kedua, kita bisa menggunakan banyak lagi di sini. Kita mau memakaikan, misalkan kita mau ada teks clear. Clear ini berfungsi untuk membersihkan seluruh area terminal. Kita tinggal enter. Akhirnya yang tadi perintah-perintah yang telah kita buat terhapus. Baru yang kedua, yaitu pwd. Nah, pwd ini berfungsi untuk menampilkan nama direktori di mana Anda sekarang berada. Saya sekarang ada di direktori home /risky. Baik, selanjutnya kita coba lagi untuk beberapa perintah-perintah lagi, seperti cd. Kita menggunakan cd atau berfungsi untuk berpindah direktori. Sini kita coba cd. Nah, cd ini untuk berpindah direktori. Tadi saya berdalam direktori Rizky. Setelah cd saya keluar dari folder atau direktori si Rizky ini. Seperti itu. Baik, di sini sebenarnya masih banyak sekali perintah-perintah dalam terminal ataupun CLI di Linux. Kan bisa mencari di website atau di mana, itu sangat banyak. Bisa kalian mencoba satu persatu. Saya tidak bisa menjelaskan karena waktunya terbatas. Saya tidak bisa menjelaskan
menjelaskan semua perintah-perintahnya. Mungkin beberapa ini yang dasar-dasar sudah saya siapkan. Terus untuk selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk di bagian Linux ini. Selanjutnya untuk saya akan menjelaskan di bagian Windows untuk masalah perintah-perintah atau komen-komen dasar dalam terminal di Windows, dan konfigurasi jaringan juga dalam Windows, dan cara prakteknya di perintah-perintah dasar di Windows juga. Baik, sekian, terima kasih. Untuk part selanjutnya akan saya lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang Windows. Sebelumnya kita sudah membahas di bagian Linux, sekarang kita membahasnya di bagian Windows. Poin-poinnya sama, itu poin-poinnya hampir sama, yaitu apa aja sih perintah-perintah dasar dalam terminal Windows ini, terus apa aja bagaimana cara konfigurasi jaringan di Windows ini, terus yang terakhir mempraktekkan perintah-perintah dasarnya di terminal Windows-nya. Baik, kita langsung mulai saja. Di sini sudah poin pertama. Di sini saya sudah ada beberapa perintah-perintah dasar di terminal Windows. Kalian bisa membaca di sini ada inconfig. Inconfig adalah perintah cmd yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang pengaturan jaringan yang ditentukan oleh komputer ataupun laptop Anda. Yang kedua ada ping. Ping adalah akronim atau paket internet got here, yaitu sebuah fitur dalam Windows yang sering digunakan untuk cek kecepatan internet. Yang ketiga itu OMI. Perintah OMI digunakan melihat nama dari user yang ada pada komputer kamu dan sedang kamu gunakan pada saat ini. Yang keempat, hostname. Hostname merupakan perintah dasar yang ada pada Windows yang bisa kamu gunakan untuk melihat nama host atau jaringan kamu. Yang terakhir itu mkdir. Perintah mkdir merupakan perintah ataupun kode cmd yang bisa kamu gunakan untuk membuat folder. Nah, ini semua adalah perintah-perintah dasarnya. Saya hanya merangkum 5 perintah saja. Sebenarnya banyak sekali perintah-perintah dasar dalam cmd atau terminal Windows ini, tapi saya hanya mengambil 5 yang menurut saya penting saja. Baik, untuk yang selanjutnya, bagaimana sih untuk mengkonfigurasi jaringan dalam Windows ini? Sebelumnya saya sudah membahas di cara konfigurasi dalam Linux. Sekarang kita bicara konfigurasi dalam Windows. Baik, di sini kalian bisa langsung masuk ke bagian setting, terus cari di bagian network and internet. Habis itu kalian tinggal klik properties. Di sini ada IP assessment, kalian bisa langsung edit saja. Sini ubah ke bagian manual. Saya menggunakan local port V4 saja untuk lebih mudah. Nah, di sini variabel subnet mask, dan kita hampir sama kayak Linux yang sebelumnya. Kita pakai di Linux sebelumnya. Baik. Ini dia. Baik, di sini kita bisa langsung copy saja IP address-nya. Terus subnet mask-nya kita copy juga. Oke. Nah, terus copy gateway-nya, kita copy juga. Gateway-nya kita copy, kita masukkan juga. Untuk bagian prevent DNS ini sama dengan gateway, jadi kita isi saja. Situ tinggal kalian save. Nah, setelah ini konfigurasi jaringan telah berhasil. Jika kalian mau menyeting lagi, tinggal kalian edit lagi aja bagian IP address-nya dan lain-lainnya. Baik. Seperti itu untuk cara konfigurasi jaringan di Windows. Selanjutnya, bagaimana untuk menjalankan atau kita langsung praktek saja di bagian perintah-perintah dasar dalam terminal Linux. Baik, sini kita saja. Untuk membuka terminal Linux, kalian bisa pencet Windows R. Sini kan tulis cmd saja, setelah itu akan muncul terminal Linux-nya. Nah, ini terminal Linux. Terminal Windows-nya atau cmd command prompt.
mohon maaf. Baik, sini saya sudah, kita langsung coba saja, yaitu in config mohon maaf, ini bukan in config ya, ip config. Baik, di sini sudah kelihatan semuanya. Yang tadi saya bilang, kalian ingin mengkonfigurasi jaringan, kan bisa cek aja di sini dengan menggunakan kata kunci in config. Di sini sudah tersedia seperti subnet masknya, addressnya sih tadi saya menggunakan IP address port 4, ini dia. Dan tadi saya ubah, sudah berhasil ya jaringan yang tadi. Default gateway-nya ini untuk bagian gateway-nya sudah tersedia juga. Baik. Selanjutnya untuk perintah kedua yaitu ping. Ping ini karena kita ingin mengecek suatu kecepatan jaringan website. Contohnya misalkan website berita yaitu detik.com, kan itu saja misalkan ping detik.com. Otomatis si terminal ini akan memperlihatkan kecepatan jaringan dalam website detik.com itu. Baik, selanjutnya kita menggunakan perintah selanjutnya yaitu WAMI. WAMI ini berfungsi digunakan untuk melihat nama dari user yang ada pada komputer kamu dan yang sedang kamu gunakan pada saat ini. Baik, kita lihat saja. Nah, saat ini saya menggunakan desktop SNF2IJE yaitu Lenovo. Baik, untuk perintah selanjutnya yaitu hostname. Hostname ini hostname ini merupakan perintah dasar yang ada pada Windows yang bisa kamu gunakan untuk melihat nama host atau jaringan kamu. Di sini kita bisa langsung saja. Saya menggunakan hostname-nya itu tadi desktop SNF2IJ1. Selanjutnya untuk perintah terakhir yaitu tentang mkdir. Baik, sini mkdir itu berfungsi merupakan perintah atau kode CMD atau command prompt yang bisa kamu gunakan untuk membuat folder. Cara penggunaannya cukup mudah. Jika saya sini membuka semua folder, tinggal pencet enter. Coba mkdir. Kita membuka folder dokumen. Jadi ketika kita ingin melihat di dalam folder dokumen apa saja, ketik mkdir spasi dokumen. Sebentar. Seperti itu. Baik. Mungkin poin kelima untuk tentang dasar-dasar perintah dalam terminal Windows atau CMD atau command prompt sampai situ saja. Saya memberitahu sekali lagi untuk sebenarnya banyak sekali perintah-perintah CMD ini di website atau dimanapun, itu sebanyak sekali. Bisa kalian coba satu persatu jika kalian ingin mengetahui fungsi-fungsinya. Saya di sini hanya menggunakan 5 perintah saja yang menurut saya telah saya rangkum yang menurut saya penting. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja untuk bagian Windows ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang telah kita lakukan, kita sudah menggunakan Windows dan Linux. Kesimpulan saya, kedua-dua dari sistem operasi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk bagian Windows mungkin lebih mudah digunakan daripada Linux. Jadi untuk bagi pemula disarankan untuk menggunakan Windows terlebih dahulu. Jika sudah bisa baru ataupun yang sudah profesional bisa menggunakan Linux. Dan selanjutnya menurut saya untuk di Windows sangat sulit untuk membuka semua akses ke sistem.
masih dibatasi dari dibanding dengan Linux. Di Linux akses kita sangat luas, kita bisa masuk ke file system karena Linux ini berbasis open source. Jadi sekali lagi dari kedua sistem operasi ini mempunyai kelebihan masing-masing, tergantung dari kalian ingin menggunakannya dan keperluan diperlukan untuk menggunakan apa. Silakan kalian bisa memilih dengan keinginan kalian masing-masing. Baik, mungkin itu saja tutorial dan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video karena video pertama saya, jadi mohon maaf jika ada kekurangan ya. Kalau gitu saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.